Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita mendengarkan daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW dan ayat-ayat Al-Quran di mana Allah dan Rasulnya menyampaikan sifat-sifat orang yang ahli neraka, sifat-sifat orang yang akan menjadi penduduk neraka, yaitu senantiasa berbuat kesombongan di dalam kehidupan ini. Ini adalah sifat-sifat orang yang akan menjadi penduduk neraka. Jadi orang yang sombong itu akan menjadi penduduk neraka. Kemudian juga kemarin diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, suka berbuat zalim atau otoriter. Itulah orang yang akan menjadi penghuni neraka. Sifat-sifatnya seperti itu. Kemudian juga kemarin diterangkan, kita ingat-ingat kembali, penghuni neraka itu perempuan yang suka berdandan berhias ketika keluar rumah. Jadi itu adalah sifat-sifat. Kemudian memamerkan auratnya, memakai pakaian yang tipis, itulah sifat seorang wanita yang akan menjadi penghuni neraka. Kemudian kita ingat kembali sifat penghuni neraka antaranya yaitu suka bermakruf nahi mungkar. Ape iyo, elek iyo, tetap jalan terus, tidak pernah mentobati setiap perbuatan keburukan. Itulah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Sifat-sifat itulah jangan sampai kita miliki. Maka pentingnya ilmu, maka pentingnya majelis ilmu yang senantiasa kita duduk bersama agar Allah ridho dengan kehidupan kita. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang ahlu tauhid yang pertama kali dijilat api neraka. Jadi orang yang percaya kepada Allah tapi yang pertama kali juga akan dijilat api neraka. Kemarin juga diceritakan begitu dahsyatnya neraka yang hanya sebiji bejar atom membakar gunung Tursina, sampai sekarang bekasnya masih ada dan tumbuh-tumbuhan tidak bisa tumbuh di sana. Itu hanya sekejar atom yang tidak bisa dilihat. Bagaimana kalau kita masuk di dalamnya? Dan itu apa yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya ini akan terjadi. Setiap manusia akan mati juga, akan menuju alam kuburnya. Sisa kubur itu juga ada, sebagaimana yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ini hidup hanya untuk cari dunia, maka akan menjadi rugi, penyesalan yang selama-lamanya. Kalau kita ini sudah nyampe di alam barzah, alam kubur, kita baru menyesal, itu terlambat. Maka sebelum terlambat, sebelum menyesal, sebelum mengalami kesusahan yang selama-lamanya, yang tidak ada hitungannya, mari kita gunakan sehat umur kita untuk senantiasa mencontoh daripada kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW agar kita selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah, seorang muslim yang harus selalu memperhatikan niat sebelum beramal, ketika beramal dan setelah beramal, karena niat itulah yang akan menjamin diterima atau tidaknya amalan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat ialah seseorang yang mati syahid. Lalu ia didatangkan dan diberitahukan kepadanya kenikmatan sehingga ia pun mengetahuinya. Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Ia menjawab, aku berperang karena engkau hingga aku mati syahid. Allah berfirman, kamu berdusta, tapi kamu berperang agar disebut sebagai orang yang berani, dan kamu telah disebut sebagai orang pemberani. Maka diperintahkanlah agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Hanya salah niat supaya dianggap orang pemberani, itu saja diseret ke neraka. Bagaimana orang yang tidak mengamalkan agama, orang disuruh belajar agama tidak mau belajar agama, bagaimana penderitaannya di sana? Maka kita renung, kita pikir di diri kita masing-masing, hadirin, agar kita ini tidak akan mengalami
siksaan yang begitu dahsyat yang Allah ceritakan ini. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, juga membaca Al-Quran, didatangkanlah ia dan diberitahukan kepada kenikmatan sehingga ia mengetahui. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat di dunia? Ia menjawab, aku telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya, juga membaca Al-Quran karena engkau. Maka Allah berfirman, kamu berdusta, tapi kamu mempelajari ilmu agar disebut sebagai alim, serta membaca Al-Quran agar disebut sebagai khori, dan kamu telah disebut sebagai khori. Maka diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi kalau kita belajar ilmu biar dikira orang itu alim, biar orang itu mengira orang soleh. Jadi niat kita kalau itu, maka akan diseret ke neraka. Jadi maka niat kita adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu Ta'ala. Hanya itu. Jadi niat dari rumah biar saya ini dapat ridho, saya tak sholat jamaah, zikir, kemudian belajar agama. Kalau saya sudah paham agama, maka setiap yang saya lakukan mendapat pahala 70 nabi. Coba bayangkan Pak, jenengan ini dapat pahala 70 nabi, Allahumma amin, yang tidak didapat pada orang-orang yang tidak senantiasa istiqomah duduk di dalam majelis ilmu. Begitu derajatnya, begitu jauh dibanding orang-orang yang senantiasa menggunakan hawa nafsunya, mendahulukan hawa nafsunya. Ketika diajak belajar tidak ada tergerak hatinya, tidak ada kesenangan, maka mereka akan menjadi rugi. Serugi-ruginya akan menyesal. Maka sering dikatakan di dalam Al-Quran, ya Allah, aku ingin kembali ke dunia walaupun sedetik. Bukan melihat rumahnya yang mewah, bukan ingin bertemu dengan istrinya yang cantik, ingin naik mobilnya yang mewah, bukan. Hanya untuk ibadah walaupun sedetik, itu pun terlambat. Maka sebelum terlambat, semua yang diceritakan Allah lewat Quran, yang diceritakan Rasul lewat hadis-hadisnya, maka kita gunakan umur ini betul-betul untuk mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, sehingga kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian seorang yang diluaskan rezekinya oleh Allah dan dia memberinya dari berbagai macam jenis harta kepadanya kenikmatan sehingga mengetahuinya. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat dengan di dunia? Ia menjawab, aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau senangi jika di dalamnya diinfakkan harta, melainkan aku infakkan harta bendaku di jalanmu. Allah berfirman, kamu berdusta, tapi kamu melakukan itu agar kamu disebut sebagai orang yang dermawan, dan kamu telah disebut seperti itu, maka diperintahkanlah agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih dan itu ada betul-betul akan terjadi. Jadi kalau sedekah ya niatnya mencari ridho Allah, bukan karena ingin dianggap orang supaya oh itu loh orang dermawan, oh itu loh orang loman, senang, suka memberi dan suka sedekah. Sedekah itu adalah amalan yang paling istimewa yang menyenangkan Allah. Kalau sholat untuk dirimu sendiri, puasa untuk dirimu sendiri, majelis ilmu untuk dirimu sendiri, tapi yang membuat Allah senang adalah sedekah. Maka sedekah dengan niat mencari ridho Allah, itulah membuat Allah senang. Maka tiap pagi panjenengan kalau ada rezeki banyak, masukkan kotak amal itu, ya Allah berikan saya hidup barokah, wis gitu aja, jenengan tidak akan diberi sakit dan hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Hanya dengan 1.000 rupiah keluarga jenengan akan sehat semuanya. Orang yang sakitnya parah seperti apapun, sholat subuh senantiasa berjamaah dan nyemplungke infak walaupun hanya 1.000 rupiah dengan niat itu tadi. Jamaah yang dirahmati Allah, golongan yang pertama kali masuk neraka dari ahli tauhid yaitu orang yang mati syahid, orang berilmu, orang dermawan, tetapi amalan mereka diniatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala,
mereka hanya ingin disebut-sebut di dunia. Jadi amalnya itu bukan ikhlas karena Allah, tapi ingin disebut-sebut di dunia. Kalau sholat biar dianggap orang soleh, kalau rajin ngaji biar dianggap orang ahli Quran dan lain sebagainya. Itulah yang membuat mereka diseret ke neraka. Tapi niat kalau mencari ridho Allah, insya Allah kita dunia akhirat akan dapat rahmatnya Allah Subhanahu ta'ala. Hadirin yang muliakan Allah. Kemudian Allah menyebutkan di sini ingin amalan-amalan mereka disebut orang agar mereka senantiasa dipuji-puji orang. Itulah yang menyebabkan mereka diseret ke neraka, diazab oleh Allah ke neraka sebagai balasan telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita ambil kesimpulan dari ayat-ayat Allah dan hadis Nabi ini. Yang pertama, bahwa riya dan mengerjakan amalan-amalan soleh yang tidak diniatkan mencari ridho Allah maka akan diseret ke neraka. Terakhir, 3 golongan tersebut merupakan golongan yang paling pertama disiksa pada hari kiamat sebagai balasan dari sifat-sifat riya mereka. Jadi orang yang suka sedekah tapi senang mengungkit-ungkit sedekahnya. Orang yang sholat senang dianggap orang yang ahli sholat. Orang yang dermawan ingin dianggap dermawan. Itulah yang menyebabkan mereka itu senang kebaikan tapi diseret ke neraka. Maka hati-hati dalam memasang niat. Mudah-mudahan keterangan yang disampaikan Allah dan Rasulnya ini bisa kita jadikan rujukan, bisa kita jadikan pedoman untuk mencari ridhonya Allah sehingga kita dunia akhirat senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis agar ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah dan bisa kita amalkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli